Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwanil kiram, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang fadilah atau keutamaan peduli kepada Al-Quran. Banyak umat Islam yang benar-benar telah mengakui bahwa Al-Quranlah kitabnya. Tetapi banyak pula umat Islam yang kepeduliannya terhadap Al-Quran itu sangat kecil, kurang. Bahkan mereka tidak merasa kalau mereka itu kurang peduli terhadap Al-Quran. Dan inilah fenomena yang ada pada saat ini. Untuk itu, marilah kita kaji bersama tentang fadilah peduli kepada Al-Quran. Sebuah buku yang bisa menimbulkan pengaruh pada pembacanya bila di saat membaca buku tersebut si pembaca seolah-olah masuk ke dalam ide yang terdapat di balik tulisan itu. Lalu bagaimanakah mungkin sebentuk tulisan yang sama bisa membuat pembacanya yang datang dari bermacam-macam latar belakang tadi bisa masuk dan terpengaruh oleh bacaan yang sama itu? Ya, mungkin, dan itu hanya ada pada Al-Quran. Tiada bacaan melebihi Al-Quran dalam perhatian yang diperolehnya, bukan saja sejarahnya secara umum, tetapi ayat demi ayat, baik dari segi masa, musim, dan saat turunnya, sampai kepada sebab-sebab serta waktu-waktu turunnya. Ikhwanil kiram, saudara-saudaraku yang kami muliakan, banyak umat Islam yang benar-benar terjebak pada aktivitas yang menurut agama tidak ada manfaatnya. Di antaranya adalah WA atau suka WA-an. Padahal kalau mereka sadar, mereka itu benar-benar kehilangan waktu yang cukup lama dan tidak ada manfaatnya. Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda Islamnya seseorang itu baik, mampu meninggalkan hal-hal yang tidak perlu, tidak penting bagi agama. Padahal umat Islam benar-benar menyadari yang mampu menghantarkan mereka masuk surga itu kegiatan seperti WA-an atau Al-Quran. Mereka pasti berkeyakinan Al-Quranlah yang akan menghantarkan mereka ke surganya Allah. Tetapi mereka benar-benar mengikuti langkah-langkah setan yang membawa mereka menghindar dari sesuatu yang mampu menghantarkan mereka masuk surga. Allah telah mengingatkan dalam surat 2 ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Di antara langkah-langkah setan itu yaitu malas mempelajari Al-Quran. Untuk itu, mari kita galakan belajar mulai dari membaca, memahami, melaksanakan, kemudian menyampaikan. Keutamaan
peduli kepada Al-Quran. 1. Membaca satu huruf dari Al-Quran pahalanya satu kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falau bi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Siapa saja membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 2. Membaca Al-Quran mendapat syafaat di hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para ahlinya. Hadis riwayat Muslim. 3. Diberi rahmat dan dikelilingi malaikat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa syiyatuhumul rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah atau masjid. Mereka membaca kitab Allah dan saling mengajarkannya di antara mereka, melainkan diturunkan ke atas mereka sakinah, ketentraman, rahmat, menyirami mereka, para malaikat mengurumi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. 4. Mahir membaca Al-Quran bersama malaikat. Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajron. Orang yang mahir membaca Al-Quran, dia berada bersama para malaikat yang terhormat dan orang-orang yang terbata-bata di dalam membaca Al-Quran serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. 5. Membersihkan hati yang berkarat atau ada sifat buruknya. Inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadidu idza ashabal ma'. Qila ya Rasulullah wa ma jila'uha? Qala kathratu dzikril maut wa tilawatil Qur'an. Sesungguhnya hati ini dapat berkarat sebagaimana berkaratnya besi bila terkena air. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara membersihkannya? Rasulullah bersabda, memperbanyak mengingat mati dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. 6. 3 ayat Al-Quran yang dibaca lebih utama daripada 3 ekor unta. Ayuhibbu ahadukum idza roja'a ila ahlihi ayyajida fi salasata khalifatin idhamin simanin. Qulna na'am. Qala fa salasu ayatin yaqra'u bihina ahadukum fi sholatihi khairun lahu min salasati khalifatin idhamin simanin. Sukakah salah seorang di antara kalian apabila kembali ke rumahnya mendapati 3 ekor unta betina yang hamil dan gemuk? Kami menjawab, tentu kami menyukainya.
Kemudian Rasulullah bersabda, 3 potong ayat yang dibaca oleh salah satu darimu dalam sholat adalah lebih utama daripada 3 ekor unta betina yang hamil dan gemuk. Hadis riwayat Muslim. 7. Pembaca Al-Quran memperoleh kedudukan yang tinggi dalam surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Qur'ani iqra' wartaq warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka fi akhiri ayatik. Taqra'uha rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Pada hari kiamat kelak akan diseru kepada ahli Quran, bacalah dan teruslah naik. Bacalah dengan tartil seperti yang engkau telah membaca dengan tartil di dunia. Karena sesungguhnya tempatmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Ahmad Tirmidzi. 8. Orang yang membaca Al-Quran secara terang-terangan atau keras seperti bersedekah secara terang-terangan. Al-jahiru bil Quran kal jahiri bisodaqah wal musirru bil Quran kal musirri bisodaqah. Siapa yang membaca Al-Quran dengan suara keras, maka seperti memberi sedekah terang-terangan, dan siapa yang membaca dengan suara lembut atau pelan, maka seperti memberi sedekah secara rahasia. Hadis riwayat Abu Dawud. 9. Membaca Al-Quran lebih utama daripada tasbih dan takbir. Qiraatul Quran fis shalah afdolu min qiraatil Quran fi ghairis shalah wa qiraatul Quran fi ghairis shalah afdolu minat tasbih wa takbir wa tasbihu afdolu minas shadaqah wa shadaqatu afdolu minas saumi wa saumu junatun minan nar. Membaca Al-Quran di dalam sholat lebih utama daripada membaca Al-Quran di luar sholat. Membaca Al-Quran di luar sholat lebih utama daripada tasbih dan takbir. Tasbih lebih utama daripada sedekah. Sedekah lebih utama daripada saum, puasa. Dan puasa saum adalah perisai dari api neraka. Hadis riwayat Baihaqi. 10. Orang yang hatinya tidak ada Al-Quran ibarat rumah yang kosong. Innalladzi laisa fi jawfi syai'un minal Quran kal baitil kharib. Sesungguhnya seorang yang tidak ada sedikit pun Al-Quran dalam hatinya adalah seperti rumah kosong atau rusak. Hadis riwayat Tirmidzi. 11. Penghalang seseorang dari api neraka. Lau ju'ilal Qur'anu fi ihabin thumma ulqiya finnar makhtaroko. Jika Al-Quran dijadikan ke dalam kulit kemudian dilemparkan ke dalam api, niscaya tidak akan terbakar. Hadis riwayat Ad-Darimi. 12. Penghafal atau pengamal Al-Quran masuk surga dan diberi jaminan syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Man qara Al-Quran wastadharahu fa'ahalla halalahu wa harrama harramahu adkhalahul jannah wa syafa'ahu fi asaratin min ahli baitihi kullihim qad wajabat lahunar. Barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalnya,
lalu menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga, dan Allah menjaminnya untuk memberi syafaat kepada 10 orang keluarga yang kesemuanya telah diwajibkan masuk neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Ikhwanul kiram, saudara-saudara yang kami muliakan, demikian ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah, dan semoga seluruh usaha kita dalam rangka memahami Al-Quran, mempelajari, kemudian melaksanakan dan menyampaikan kepada orang lain dimudahkan oleh Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.